Ribuan tahun yang lalu, di pasar Athena, seorang pria bernama Zeno juga merasakan kegelisahan yang sama. Dari kegelisahan itulah lahir sebuah jalan hidup. Bukan sekedar teori, tapi cara berpikir. Cara berdiri tegak saat badai datang. Ia menyebutnya stoikisme. Bukan untuk menjauh dari dunia, tapi untuk berdamai dengannya. Bukan untuk menjadi dingin, tapi untuk menjadi jernih. Di video ini, kita akan menyelami 12 prinsip stoik, bukan untuk menjadi sempurna, tapi untuk menjadi lebih kuat di dalam. Bukan untuk mengubah dunia, tapi untuk mengubah cara kita menjalaninya. Kita hidup di zaman yang serba cepat. Dunia terus berubah, dan kadang terasa kejam. Ekspektasi datang dari segala arah. Kita dituntut untuk kuat, tapi tak pernah diajarkan bagaimana caranya. Hari ini, aku ingin mengajakmu masuk ke dalam ruang yang tenang. Kita akan belajar dari para stoik, filsuf kuno yang telah mempelajari cara hidup yang tak terguncang oleh dunia. Bukan dengan menolak emosi, tapi dengan memahaminya. Bukan dengan melawan kenyataan, tapi dengan berdamai dengannya. Inilah 12 prinsip stoik untuk hidup yang lebih jernih, lebih teguh, dan lebih damai. Prinsip 1. Kendali dan ketidakkendalian. Kita semua ingin hidup yang teratur, bisa diprediksi, bisa dikendalikan. Kita ingin orang lain memperlakukan kita dengan baik, ingin pekerjaan berjalan mulus, ingin tubuh sehat, cinta berjalan sesuai rencana. Tapi kenyataannya tidak selalu seperti itu, bukan? Dunia berubah, orang mengecewakan, waktu tidak bisa diulang. Dan kita merasa marah, cemas, kecewa, dan kehilangan arah. Tapi apa yang sebenarnya membuat kita menderita? Bukan peristiwa itu sendiri, tapi perasaan bahwa seharusnya itu tidak terjadi, bahwa kita bisa dan harus mengendalikannya. Kata Epictetus, beberapa hal ada dalam kekuasaan kita, yang lainnya tidak. Inilah prinsip paling awal dan paling penting dari stoikisme. Pisahkan apa yang bisa kau kendalikan dari apa yang tidak bisa. Apa yang bisa kita kendalikan? Pikiran kita, pilihan kita, reaksi kita, tindakan kita saat ini, nilai-nilai yang kita pegang. Apa yang tidak bisa kita kendalikan? Masa lalu, cuaca, ucapan dan perasaan orang lain, kesehatan kita sepenuhnya, nasib, kejadian tak terduga, kematian. Bayangkan hidup seperti lautan. Kamu tidak bisa mengendalikan ombak, badai, angin, atau arah arus. Tapi kamu bisa menjaga kemudi, menjaga layar tetap terbuka, tetap fokus pada arah yang kamu pilih. Kamu bukan Tuhan, tapi kamu adalah nahkoda pikiranmu. Mengapa ini penting? Ketika kita mencoba mengendalikan yang tak bisa dikendalikan, kita menjadi frustrasi, kita menyalahkan orang lain, kita menjadi cemas dan panik. Tapi ketika kita melepaskan yang di luar kendali dan mengarahkan energi kita ke dalam, kita mendapatkan kedamaian. Prinsip 2. Fokus pada kebajikan, jalan menuju hidup yang bermakna. Apa arti hidup yang baik? Apakah ketika kita kaya, terkenal, dicintai semua orang? Dunia modern akan menjawab, ya, itu semua. Tapi dunia tidak pernah puas. Dan saat kita mengejar semua itu tanpa arah, kita lelah, kosong. Stoikisme menjawab dengan tegas.
Hidup yang baik bukan hidup yang menyenangkan, tapi hidup yang bajik. Bagi para Stoik, satu-satunya hal yang benar-benar bernilai adalah kebajikan, yaitu kebijaksanaan, keberanian, keadilan, pengendalian diri. Itulah fondasi hidup yang bermakna. Bukan harta, bukan jabatan, bukan pujian. Contoh nyata, Marcus Aurelius. Seorang kaisar yang bisa melakukan apa saja, tapi memilih menahan amarah, memilih bertindak adil, bahkan menulis di tengah perang untuk menjaga jiwanya tetap jernih. Dalam jurnalnya, ia menulis, "Satu-satunya hal yang bisa menghalangi aku dari kehancuran adalah jika aku kehilangan karakternya sendiri." Markus tahu, kekuasaan bisa memabukkan, tapi kebajikan menyadarkan. Kesimpulannya, hidup yang bermakna bukan yang paling banyak dicapai, tapi yang paling jujur dijalani. Karena dunia bisa mengambil segalanya darimu, tapi tidak bisa mengambil siapa kamu di dalam. Itulah stoikisme, menjadi seseorang yang tetap utuh meski dunia tak menentu. Prinsip 3, memento mori. Ingat kematian, maka kamu akan hidup sepenuhnya. Memento mori artinya, ingatlah bahwa kamu akan mati. Ini bukan ajakan untuk takut, bukan ancaman, tapi undangan untuk sadar. Setiap pagi, kita bangun dan mengira masih punya waktu. Waktu untuk minta maaf, waktu untuk mencintai, waktu untuk mewujudkan yang kita impikan. Tapi benarkah kita punya waktu? Marcus Aurelius menulis, "Kamu bisa mati sekarang. Biarkan itu menentukan apa yang kamu katakan, pikirkan, dan lakukan." Seneca berkata, "Kita tidak pendek umur. Kita hanya terlalu sibuk membuang waktu." Orang sibuk mengejar hal-hal seolah hidup akan terus berlanjut, padahal waktu tidak menunggu siapapun. Bayangkan hidupmu seperti lilin. Tidak ada yang tahu kapan apinya padam. Apakah kamu akan menghabiskannya untuk menyalahkan orang lain atau untuk menerangi hidup orang di sekitarmu? Kesimpulannya, memento mori bukan soal kematian, tapi soal hidup. Karena hanya saat kamu sadar bahwa kamu bisa mati, kamu benar-benar mulai hidup. Prinsip 4, amor fati. Mencintai takdirmu termasuk bagian yang pahit. Kadang hidup tidak berjalan seperti rencana. Cinta yang kau harapkan berakhir. Usaha yang kau bangun gagal. Doa-doa yang kau panjatkan sepi. Kita bisa mengeluh, kita bisa menyalahkan. Tapi orang Stoik punya sikap yang berbeda. Bukan cuma menerimanya, bukan sekedar berkata, "Ya sudahlah," tapi mencintainya sepenuh hati, termasuk bagian yang menyakitkan. Mengapa harus mencintai hal buruk? Karena semua yang terjadi padamu, bahkan luka, membentuk siapa kamu hari ini. Tanpa kegagalan, kamu tak belajar. Tanpa kehilangan, kamu tak tahu apa artinya menghargai. Amor fati bukan soal pasif, tapi mengubah luka menjadi pelajaran, kesulitan menjadi kekuatan. Analogi pandai besi dan api. Logam biasa dibakar, dipukul, ditempah. Itu menyakitkan kalau kau adalah logam. Tapi itu perlu kalau kau ingin menjadi pedang. Amor fati adalah bersedia melewati apinya dan menyadari, aku dibentuk oleh apa yang kuhadapi, bukan oleh apa yang kuhindari. Contoh nyata, Marcus Aurelius di tengah bencana. Sebagai kaisar Romawi, Marcus kehilangan anak, menghadapi perang terus-menerus, dan dilanda wabah. Tapi dalam jurnal pribadinya, ia menulis, "Apapun yang terjadi padaku adalah sesuai dengan alam semesta, maka aku akan menghadapinya seperti manusia bijak." Marcus
tidak melawan realitas. Ia mendalamkannya, dan dari sana ia menemukan damai. Prinsip 5. Respon, bukan reaksi. Seni mengendalikan diri di tengah badai emosi. Seseorang berkata kasar padamu, kamu terpancing, marah, membalas. Setelah itu, kamu menyesal. Seharusnya aku bisa lebih tenang. Kita semua pernah bereaksi tanpa berpikir, karena kita lupa satu hal penting. Antara stimulus dan reaksi, ada ruang. Di ruang itulah letak kebebasan kita. Itulah inti prinsip Stoik 5. Belajarlah untuk merespon, bukan bereaksi. Apa bedanya? Stoikisme tidak meminta kita menjadi robot tanpa emosi. Justru sebaliknya, Stoik ingin kita mengelola emosi, bukan dikendalikan olehnya. Marah. Kemarahan bukan musuh. Yang berbahaya adalah amukan yang tidak disadari. Marcus Aurelius menulis, saat kamu bangun di pagi hari, ingatlah, kamu akan bertemu orang yang kasar, egois, dan tidak tahu diri. Tapi bukan karena mereka jahat. Mereka hanya tidak tahu jalan yang lebih baik. Dengan menyadari bahwa emosi orang lain bukan tentang kita bisa menjaga jarak batin sebelum kita terjebak. Kata Epictetus, bukan peristiwa yang mengganggu kita, tapi penilaian kita terhadap peristiwa itu. Dengan mengubah cara pandang kita terhadap kejadian, kita mengubah dampaknya terhadap batin kita. Analogi, cermin dan batu. Kalau kamu lempar batu ke air, air bergolak. Tapi jika kamu lempar batu ke cermin kuat, ia tetap diam, lalu pantulkanmu. Respon adalah kemampuan menjadi cermin, bukan genangan. Dalam dunia yang reaktif, menjadi pribadi yang tenang adalah bentuk kekuatan. Saat kamu belajar merespons bukan bereaksi, kamu bukan hanya lebih damai, kamu jadi lebih berdaulat atas dirimu sendiri. Prinsip 6, negative visualization. Bayangkan kehilangan, maka kau akan lebih menghargai. Bayangkan, orang yang paling kamu cintai hilang esok pagi. Rumah yang kau tempati runtuh malam ini. Tubuhmu yang sehat, lemah dalam sekejap. Apakah kamu masih akan mengabaikan mereka hari ini? Stoik menyebutnya premeditatio malorum. Artinya, membayangkan kemungkinan buruk di masa depan, tapi bukan untuk menjadi pesimis, melainkan untuk menjadi lebih sadar dan lebih bersyukur. Mengapa membayangkan kehilangan justru menguatkan? Kita hidup seolah semuanya akan selalu ada. Orang tua akan selalu bisa dihubungi, anak-anak akan selalu kecil, tubuh kita akan selalu sehat. Tapi hidup tidak menjamin itu. Dan dengan menyadari kemungkinan kehilangan, kita mencintai lebih dalam. Bukan menyiksa diri, tapi melatih jiwa. Negative visualization tidak membuat kita ketakutan, tapi menyiapkan kita. Jika kehilangan benar-benar datang, kita tidak roboh. Jika masih bersama, kita lebih penuh cinta. Contoh nyata Epictetus. Sebagai budak, ia terbiasa kehilangan. Ia berkata, ketika kamu mencium anakmu sebelum tidur, katakan dalam hati, besok pagi dia mungkin tak akan ada. Bukan untuk membuatmu sedih, tapi untuk membuatmu lebih sadar. Ini adalah momen berharga. Analogi pasir di tangan. Kalau kamu genggam pasir terlalu kuat, ia justru akan lolos. Tapi kalau kamu genggam dengan sadar, tidak posesif, tapi penuh syukur, pasir itu akan tinggal lebih lama. Demikian juga waktu dan orang-orang di hidupmu. Seneca berkata, semua yang kamu miliki adalah pinjaman dari alam semesta. Ketika kamu sadar semuanya bisa pergi, kamu akan mulai menghargai saat ini sebagai hadiah,
bukan hak. Jadi, dengan membayangkan kehilangan, kita justru bisa mencintai lebih dalam, hadir lebih utuh, dan hidup lebih jujur. Prinsip 7. Disiplin diri. Menang atas diri sendiri sebelum dunia. Dalam hidup ini, kita sering ingin mengendalikan banyak hal, orang lain, hasil kerja, masa depan. Tapi para Stoik tahu, satu-satunya kemenangan sejati adalah menang atas diri sendiri. Marcus Aurelius menulis, Anda memiliki kekuatan untuk tidak memiliki opini. Anda memiliki kekuatan untuk tidak marah. Anda memiliki kekuatan untuk tetap utuh, bahkan di tengah badai. Disiplin diri bukan tentang menjadi sempurna, tapi tentang mampu berkata tidak pada impuls dan tetap setia pada nilai. Mengapa disiplin diri penting dalam stoikisme? Karena tanpa disiplin, kita jadi budak keinginan. Kita mudah terdistraksi. Kita lari ke kenyamanan sementara dan melupakan arah hidup jangka panjang. Disiplin diri adalah jembatan antara nilai dan tindakan nyata. Epictetus mengajarkan, jangan bertanya bagaimana orang Stoik harus berpikir. Tanyakan, bagaimana orang Stoik harus bertindak. Analogi kuda liar dan penunggangnya. Bayangkan hidupmu seperti kuda liar. Energi, emosi, keinginan, semuanya mengamuk. Tanpa penunggang yang kuat, ia akan lari ke jurang. Disiplin adalah sang penunggang itu. Ia tidak membunuh keinginan, tapi mengarahkannya ke tempat yang benar. Contoh praktis disiplin Stoik. Saat bangun pagi dan merasa ingin menunda, katakan, keinginan tidurku hanya sesaat, tapi kemuliaan karena bangkit lebih abadi. Saat tergoda membuka media sosial terus-menerus, katakan, ini bukan siapa aku. Aku memilih fokus. Saat ingin melampiaskan amarah, tarik napas. Tanyakan, siapa yang akan mengendalikan diriku? Aku atau emosiku? Contoh nyata Seneca. Seneca adalah orang kaya raya, tapi ia secara sukarela menjalani puasa, tidur di lantai, dan melepas kenyamanan. Ia melatih diri untuk kuat bahkan sebelum kesulitan datang. Latihlah dirimu menghadapi kemiskinan, selagi kamu masih hidup dalam kemewahan. Disiplin bukan soal nanti, tapi latihan harian sebelum ujian nyata tiba. Kebebasan sejati adalah kedisiplinan. Kebanyakan orang berpikir disiplin itu membatasi, tapi Stoik tahu, justru dalam pengendalian dirilah kebebasan sejati ditemukan. Jika kamu tidak bisa mengendalikan dirimu sendiri, kamu akan selalu dikendalikan dunia luar. Kesimpulannya, disiplin diri bukan tentang keras terhadap diri sendiri, tapi tentang peduli pada siapa kamu bisa menjadi. Ini bukan tentang menjadi sempurna, tapi tentang menjadi berkualitas dalam kesadaran dan pengendalian. Prinsip 8. Lepaskan ekspektasi. Bebaskan diri dari rantai harapan semu. Kamu membantu seseorang, lalu berharap dia akan balas budi. Kamu mencintai seseorang, lalu berharap dia tidak akan meninggalkanmu. Kamu bekerja keras, lalu berharap dunia akan adil padamu. Lalu ketika semua tidak terjadi seperti harapanmu, kamu hancur. Bukan karena kenyataannya, tapi karena ekspektasimu terhadap kenyataan itu. Epictetus berkata,
Jangan menginginkan hal-hal terjadi seperti yang kamu inginkan. Inginkanlah hal-hal terjadi seperti apa adanya, dan kamu akan damai. Mengapa Stoik menyerukan lepaskan ekspektasi? Karena ekspektasi membuat kita mudah tersinggung, mudah kecewa, mudah terjebak dalam kemarahan, kekecewaan, bahkan dendam. Lepaskan ekspektasi bukan berarti menyerah, tapi membebaskan dirimu dari penderitaan yang kamu buat sendiri. Ibarat kamu mendaki gunung. Kamu terus berharap langit cerah, pemandangan indah, dan udara segar. Lalu tiba-tiba hujan deras dan kabut turun. Kamu pasti akan kecewa, marah, bahkan ingin menyerah. Tapi jika sejak awal kamu siap menerima apapun, hujan, angin, kabut, kamu akan tetap bisa melangkah, bahkan menemukan keindahan yang tak kamu rencanakan. Itulah kebebasan dari ekspektasi. Contoh nyata, Marcus Aurelius. Sebagai kaisar, Marcus dikhianati banyak orang. Ia bisa saja hancur oleh rasa kecewa dan sakit hati. Tapi dia tetap tenang, karena dia tidak menuntut dunia untuk sempurna. Ia hanya berusaha menjadi pribadi yang tetap utuh di tengah ketidaksempurnaan itu. Ia menulis, "Jangan berharap orang tidak berbuat salah, tapi berharap kamu bisa tetap adil meski mereka berbuat salah." Dunia tidak dibangun untuk memenuhi harapanmu, tapi kamu bisa membangun hatimu agar tetap damai, bahkan ketika dunia tak seperti yang kamu bayangkan. Lepaskan ekspektasi. Pegang kendali atas responmu. Disitulah kedewasaan dan kebebasan sejati lahir. Prinsip 9. Journaling reflektif. Menulis untuk menemukan diri. Dunia begitu bising. Pikiran berlari tak henti. Emosi naik turun secepat notifikasi masuk. Lalu, di tengah semua itu, kita kehilangan satu hal. Kesadaran akan diri sendiri. Para Stoik punya satu kebiasaan sederhana namun luar biasa. Mereka menulis setiap hari. Marcus Aurelius, seorang kaisar Romawi, duduk sendiri setiap malam dan menulis. Bukan untuk publikasi, tapi untuk dirinya sendiri. Buku Meditations adalah jurnal pribadinya. Ia menulis untuk mengingatkan diri, untuk menata pikirannya, untuk bertanya, apakah aku sudah hidup sesuai prinsip hari ini? Kenapa menulis? Menulis bukan sekedar menuangkan kata. Menulis adalah cermin pikiran, ruang bicara antara kamu dan jiwamu, tempat mengolah emosi sebelum emosi mengolahmu. Di dunia yang terus meminta kita berbicara, menulislah untuk mendengar suaramu sendiri. Karena mungkin kamu tidak perlu jawaban dari luar. Kamu hanya perlu waktu dan ruang untuk mendengarkan batinmu sendiri. Bayangkan, pikiranmu seperti air keruh. Kalau kamu terus bergerak, air akan tetap kacau. Tapi saat kamu duduk, diam, dan menulis, keruh itu mengendap. Beningnya muncul. Menulis membuatmu melihat jelas. Apa yang sebenarnya kamu pikirkan? Apa yang sebenarnya kamu rasakan? Apa yang sebenarnya kamu butuhkan? Contoh nyata, Marcus Aurelius. Dalam satu tulisannya, kau tidak dikalahkan oleh kejadian. Kau dikalahkan oleh penilaianmu terhadap kejadian. Dia menulis bukan sebagai kaisar,
tapi sebagai manusia biasa yang sedang belajar, seperti kita. Prinsip 10. Diam dan kesendirian. Ruang untuk jiwa bernapas. Di era yang penuh distraksi, diam adalah bentuk perlawanan. Kesendirian adalah tempat suci, bukan tempat pelarian. Di sanalah kamu bertemu diri sendiri, suara hati, dan ketenangan sejati. Marcus Aurelius menulis, "Masuki keheningan batin. Di sanalah tempat paling aman dari kekacauan dunia." Kita sibuk keluar, mencari validasi, hiburan, pelarian. Padahal yang kita butuhkan, diam yang menyembuhkan. Kesendirian bukan kesepian. Orang takut sendiri karena mereka tidak nyaman dengan pikirannya sendiri. Tapi Stoik tahu, kalau kamu tidak bisa duduk tenang sendirian selama 10 menit, mungkin kamu bukan butuh hiburan, tapi butuh pertemuan dengan jiwamu. Seneca seorang negarawan yang sibuk, secara sengaja mengasingkan diri beberapa hari tiap bulan. Bukan karena benci dunia, tapi karena ingin menjaga kejernihan pikiran. Ia berkata, "Jauh dari keramaian, aku bisa berbicara jujur pada diriku sendiri." Epictetus berkata, "Dua hal yang tidak bisa terganggu oleh dunia luar, pikiran tenang dan keputusan yang jernih. Dan kamu hanya bisa menemukannya saat kamu berani diam." Pikiran kita seperti langit. Pikiran, perasaan, dan masalah hanyalah awan. Saat kamu duduk diam, awan akan lewat. Dan langit biru akan tampak kembali. Dunia ini terlalu keras, terlalu cepat, terlalu penuh. Tapi tidak semuanya harus kamu tanggapi. Tidak semuanya harus kamu jawab. Kadang yang paling kamu butuhkan adalah diam. Prinsip 11. Memento vivere. Ingat untuk hidup, bukan sekadar bertahan. Kita sering mengingat kematian, memento mori, tapi lupa mengingat hidup. Kita terlalu sibuk menjalani hingga lupa merasakan. Terlalu sibuk bekerja hingga lupa menghargai. Terlalu sibuk meraih hingga lupa berdiam dan bersyukur. Memento vivere artinya ingatlah untuk hidup, bukan sekadar ada, bukan sekadar hadir secara fisik, tapi benar-benar menyentuh kehidupan dengan penuh kesadaran. Apa artinya hidup dalam pandangan Stoik? Stoik tidak memaknai hidup sebagai pesta tanpa henti. Mereka memaknai hidup sebagai kehadiran penuh dalam detik ini, kesadaran penuh atas apa yang kamu miliki, kebajikan penuh dalam setiap tindakan sederhana. Contoh praktis memento vivere. Saat kamu makan, makanlah dengan sadar, rasakan rasa syukur. Saat bersama orang tersayang, letakkan ponsel, tatap wajahnya, dengarkan sungguh-sungguh. Saat jalan kaki, perhatikan angin, suara burung, langkahmu sendiri. Karena hidup tidak terjadi nanti, hidup hanya terjadi di sini dan sekarang. Marcus Aurelius menulis, "Jangan bertindak seolah kamu akan hidup 1000 tahun. Kematian mengikuti di belakangmu. Maka, jangan tunda menjadi manusia seutuhnya." Contoh nyata, para Stoik hidup seutuhnya. Seneca, meski tahu bahwa hidupnya bisa direnggut kapan saja oleh Kaisar Nero, tetap meluangkan waktu menulis, mengajar, memberi nasihat,
dan mencintai. Ia tidak hidup setengah hati. Marcus Aurelius, di tengah beban peran dan pemerintahan, tetap menulis jurnal pribadi untuk menjaga kesadaran agar tetap hidup sebagai manusia, bukan hanya sebagai kaisar. Analogi: bunga yang mekar. Bunga tidak bertanya apa tujuan hidupku. Ia hanya mekar sepenuh hati saat waktunya datang. Begitu pula hidup. Tugas kita bukan menemukan arti hidup lewat pikiran yang tak pernah diam, tapi dengan menyentuh hidup ini secara utuh, hari demi hari. Jadi, jangan hanya menunggu libur untuk merasa bebas. Jangan hanya menunggu sukses untuk merasa cukup. Hidup terjadi sekarang. Dalam nafas ini, dalam detik ini. Maka, memento vivere. Ingat, untuk hidup. Bukan hanya bernafas, tapi benar-benar hadir dan mencintai hidupmu. Mari kita tutup rangkaian ini dengan prinsip stoikisme ke-12. Amor humanitas, cinta pada kemanusiaan, hidup untuk melayani. Kita sering menganggap stoikisme sebagai ajaran yang dingin atau terlalu pribadi. Tapi sejatinya stoikisme bukan untuk menyendiri, tapi untuk melayani, untuk menjadi manusia yang bermanfaat. Marcus Aurelius menulis, "Apa tugas manusia? Hidup untuk orang lain, seperti tangan untuk tubuh, mata untuk wajah, dan gigi untuk mulut." Apa itu amor humanitas? Artinya cinta pada sesama manusia, menganggap bahwa semua orang, meskipun berbeda latar, sikap, atau keyakinan, adalah bagian dari satu keluarga besar, umat manusia. Dan karena itu, setiap perbuatan baik adalah tugas, bukan pilihan. Bukan untuk dipamerkan, tapi karena itu adalah jalan hidup manusia bijak. Marcus Aurelius, meski seorang kaisar, tidur di medan perang bersama pasukannya. Ia memerintah dengan keadilan, bukan ego. Ia menulis jurnal bukan untuk kekuasaan, tapi agar dirinya tetap layak memimpin sesama. Seneca, meski sangat kaya, memberi banyak waktunya untuk mengajar dan membimbing orang muda agar menemukan arah hidup. Epictetus, yang pernah menjadi budak, mengajarkan bahwa bahkan orang yang paling tak berdaya sekalipun bisa memiliki martabat dan memberi teladan hidup. Contoh praktis cinta kemanusiaan. Saat melihat orang menyebalkan, katakan dalam hati, "Dia sedang menderita. Aku tidak harus membalas, tapi bisa memberi ruang." Saat melihat orang susah, beri bantuan kecil, bahkan senyum atau doa, bukan untuk merasa mulia, tapi karena itulah cara hidup yang luhur. Saat tergoda membenci, ucapkan, "Dia bagian dari kemanusiaan. Sama-sama belajar, sama-sama rapuh." Analogi, tubuh manusia. Jika tangan kanan terluka, tangan kiri menolong. Kalau mata perih, tangan tidak mentertawakan, tapi mengusapnya. Begitu juga kita. Kita tidak terpisah. Kita saling terkait. Hidup yang baik bukan hanya tentang mengendalikan diri, tapi tentang membuka hati bagi sesama. Amor humanitas mengingatkan, kesadaranmu akan sia-sia kalau tak berdampak bagi sekitar. Maka jadilah cahaya kecil. Satu sikap tenang, satu kata bijak, satu tindakan baik bisa jadi perubahan besar bagi dunia ini. Kamu telah menyelami prinsip demi prinsip, tapi ingat,
Stoikisme bukan sekadar pengetahuan. Ini adalah latihan seumur hidup. Dalam kendali, temukan kedamaian. Dalam disiplin, temukan kekuatan. Dalam cinta sesama, temukan makna sejati. Kita telah berjalan jauh, menyelami 12 prinsip, menyusuri lorong-lorong batin yang mungkin selama ini kita lupakan. Dari memahami apa yang bisa dan tidak bisa kita kendalikan, hingga belajar mencintai sesama manusia sebagai bagian dari diri kita sendiri. Dalam dunia yang bising, kita diajak untuk diam. Dalam dunia yang sibuk menuntut, kita belajar cukup dan melepaskan. Dalam dunia yang ingin menang, kita belajar menang atas diri sendiri. Ini bukan akhir. Ini baru permulaan. Karena stoikisme bukan tentang kata-kata indah di layar, tapi tentang apa yang kamu lakukan saat tak ada yang melihat. Tentang bagaimana kamu bereaksi saat kecewa, dan bagaimana kamu tetap hadir, meski hidup tak selalu ramah. Ingat, setiap hari adalah latihan, setiap peristiwa adalah kelas kehidupan, dan setiap detik adalah kesempatan untuk hidup lebih sadar. Jangan tunggu waktu yang tepat. Jangan tunggu dunia berubah. Mulailah dari dirimu. Terima kasih telah bersama kami. Jangan lupa like dan subscribe. Stoik sejenak.